Selamat sore, saya Maria Stella Fernanda dengan NIM 19211439 akan menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi, stabilitas perekonomian, ketenaga kerjaan, dan neraca pembayaran di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Dalam buku Ekonomi Pembangunan tahun 2017, karya Pata Rapana dan kawan-kawan, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses di mana meningkatnya pendapatan tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk umumnya sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Definisi lain pertumbuhan ekonomi adalah bertambahnya pendapatan nasional dalam periode tertentu, misalnya dalam 1 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dari kapasitas produksi maupun jasa dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan kata lain, bahwa pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif. Biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau PDB. Pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi. Keduanya mempunyai arti yang sedikit berbeda, meski dua-duanya menerangkan mengenai perkembangan. Kemudian ada teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu teori klasik. Pada teori klasik menekankan mengenai pentingnya faktor-faktor produksi dalam menaikkan pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Namun, yang perlu diperhatikan oleh ahli ekonomi adalah peran tenaga kerja. Menurutnya, tenaga kerja yang berlebihan akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Lalu yang kedua, yaitu teori Schumpeter. Teori Schumpeter menekankan mengenai peran usahawan yang akan melakukan inovasi dan investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga yaitu teori Harrod-Domar. Pada teori Harrod-Domar menunjukkan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan pertambahan pengeluaran agregat. Pada dasarnya, teori tersebut menekankan peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan. Yang terakhir yaitu teori neoklasik. Teori neoklasik menunjukkan bahwa perkembangan teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang terpenting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua yaitu stabilitas perekonomian. Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Secara umum, ada dua indikator stabilitas sistem keuangan di Indonesia, yaitu mikroprudensial dan makroprudensial. Yang pertama, mikroprudensial. Mikroprudensial adalah kebijakan dalam mengawas dan menjaga individual institusi keuangan dari risiko sistematik dan mencegah timbulnya risiko yang lainnya. Lalu yang kedua, makroprudensial, yaitu paket-paket kebijakan bank sentral yang ditunjukkan untuk mengatur situasi di sistem keuangan, khususnya kegiatan kredit. Tujuannya yaitu mencegah instabilitas sistem keuangan yang bisa berdampak sistemik serta meningkatkan kualitas fungsi intermediasi perbankan. Kemudian ada data pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian. Ekonomi Indonesia tahun 2019 berdasarkan PDB menurut lapangan kerja. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02%.
Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,55%, diikuti jasa perusahaan sebesar 10,25%, dan informasi dan komunikasi sebesar 9,41%. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia, tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha industri pengolahan sebesar 0,80%, diikuti perdagangan besar eceran. Reparasi mobil sepeda motor sebesar 0,61%, konstruksi sebesar 0,58%, dan informasi dan komunikasi sebesar 0,49%. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari lapangan usaha lainnya sebesar 2,54%. Kemudian berdasarkan PDB menurut pengeluaran. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 mencapai 5,02%. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua komponen, yaitu PKRT, PKLNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP, dan pembentukan modal tetap bruto PMTB. Sementara komponen lainnya yaitu ekspor barang dan jasa dan impor barang dan jasa mengalami kontraksi. Komponen PKLNPRT merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 10,62%, diikuti komponen PKRT sebesar 5,04% dan komponen PMTB sebesar 4,45%. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari komponen PKRT sebesar 2,73%, diikuti oleh komponen PMTB sebesar 1,47%, sementara sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari komponen lainnya sebesar 0,82%. Lalu berdasarkan produk domestik regional bruto atau PDRB, struktur perekonomian Indonesia secara spesial tahun 2019 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 59%. Kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32%, Pulau Kalimantan sebesar 8,05%, Pulau Sulawesi sebesar 0,33%, dan sisanya 5,30% di pulau-pulau lainnya. Data pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian tahun 2020. PDB menurut lapangan kerja. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam diantaranya transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,22%. Jasa perusahaan sebesar 5,44%, jasa lainnya sebesar 4,10%. Dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3,72%. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, di antaranya jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 11,60%, informasi dan komunikasi sebesar 10,58%, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 4,94%. Real estate sebesar 2,32%, dan pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,75%. Lalu berdasarkan PDB menurut pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Kontraksi terjadi pada hampir semua komponen PDB pengeluaran, kecuali komponen PKP yang tumbuh sebesar 1,94%. Kontraksi terdalam terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 7,70%. Diikuti komponen pembentukan modal tetap bruto, PMTB, pengeluaran konsumsi lembaga non-profit,
yang melayani rumah tangga PKLNPRT dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga PKRT, dan masing-masing sebesar 4,95%, 4,29%, dan 2,63%. Sementara itu, komponen impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 14,71%. Kemudian, berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB, struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada tahun 2020 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 58,75%. Kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 27,36%, Pulau Kalimantan sebesar 7,94%, Pulau Sulawesi sebesar 6,66%, Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,94%, serta Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,35%. Dampak pandemi COVID dirasakan dengan level kontraksi pertumbuhan yang bervariasi antar pulau. Kelompok pulau yang mengalami kontraksi pertumbuhan meliputi Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,01%, Pulau Jawa sebesar 2,51%, Pulau Kalimantan sebesar 2,27%, dan Pulau Sumatera sebesar 1,19%. Sebaliknya, dampak COVID-19 relatif tidak terlalu parah pada kelompok pulau yang mengalami peningkatan pertumbuhan yang meliputi Pulau Sulawesi tumbuh sebesar 0,23% dan Pulau Maluku dan Papua sebesar 1,44%. Kemudian adanya prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 RKP 2021 mengusung tema mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial melalui aktivasi kembali mesin penggerak ekonomi, industri, pariwisata, dan investasi. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5% pada tahun 2021. Indonesia diprediksi tetap menjadi upper middle income countries dengan PNB per kapita diharapkan sebesar 4.190 sampai 4.330 US dollar. Dari sisi PDB pengeluaran, pertumbuhan ekonomi akan didorong akselerasi investasi yang diperkirakan tumbuh 6,4% pada tahun 2021. Kebijakan pendongkrak investasi di 2021 yaitu penyelesaian RUU terkait ketentuan dan fasilitasi perpajakan. Kemudian fasilitas kemudahan akses pinjaman perbankan. Yang ketiga, fasilitasi investasi seperti percepatan perizinan berusaha di KLD melalui OSS. Yang keempat, kemudahan investasi berorientasi ekspor. Dan yang terakhir, kemudahan pemenuhan bahan baku dalam negeri dan ekspor. Selain peningkatan investasi, target lainnya yaitu ekspor barang dan jasa sebesar 4,5%, konsumsi masyarakat sebesar 4,7%, konsumsi pemerintah sebesar 6,2%, dan impor barang dan jasa 5,9%. Dari sisi lapangan usaha, pencapaian pertumbuhan ekonomi akan didorong sektor industri, perdagangan, penyediaan akomodasi, dan makan minum. Dari sisi kewilayahan, pemulihan ekonomi Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi akan didorong peningkatan harga komoditas, khususnya harga batu bara, CPO, dan nikel. Sektor pertanian dan kehutanan dan perikanan juga akan mengalami akselerasi pertumbuhan. Pada tahun 2021, proses pengendalian COVID-19 sangat bergantung pada penemuan dan distribusi vaksin, sehingga mencapai herd immunity. Oleh karena itu, keberhasilan pengendalian COVID-19 serta kebijakan penanganannya akan menjadi faktor kunci bagi pemulihan ekonomi 2021. Lalu yang ketiga yaitu ketenaga kerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang perlindungan tenaga kerja, definisi tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dalam buku ekonomi tahun 2009, karya Dewi Kusmawardani, penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk telah berusia 15-64 tahun.
Sementara di usia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun tidak termasuk sebagai tenaga kerja. Lalu, dalam kelompok tenaga kerja ada dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan kelompok penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pada angkatan kerja, dikenal juga sebagai kelompok usia produktif. Lalu, ada bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja merupakan penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan, dan sedang mencari pekerjaan. Kelompok tenaga kerja, bukan angkatan kerja, disebut juga sebagai pengangguran. Lalu ada klasifikasi tenaga kerja yang dibagi tiga. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga yang memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu. Misalnya, mereka memiliki keahlian tersebut dengan cara sekolah di pendidikan formal atau pendidikan non-formal. Lalu ada tenaga kerja terampil. Tenaga kerja terampil merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan juga pengalaman. Tenaga kerja terdidik dibutuhkan latihan secara bertahun-tahun atau berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Kemudian, seperti yang ditunjukkan, adanya data ketenagakerjaan dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Yang terakhir yaitu neraca pembayaran. Secara singkat, neraca pembayaran adalah catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain. Neraca pembayaran terdiri dari 5 komponen utama, yaitu neraca transaksi berjalan, neraca modal, neraca finansial, selisih perhitungan bersih, dan lalu lintas moneter. Kemudian adanya tujuan penyusunan neraca pembayaran. Yang pertama yaitu mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Peranan sektor eksternal tercermin antara lain besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh bukan penduduk atau sebaliknya. Semakin besar permintaan terhadap produk domestik oleh bukan penduduk, yang tercermin dari nilai ekspor negara bersangkutan, semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik. Yang kedua yaitu mengetahui aliran sumber daya antar negara. Berdasarkan neraca pembayaran, dapat diketahui seberapa besar aliran sumber daya antara suatu negara dengan negara-negara lainnya, sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang atau modal atau sebaliknya sebagai pengimpor barang atau modal. Lalu yang ketiga, mengetahui unsur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Dengan mengamati perkembangan neraca pembayaran, dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain, seperti ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor produk pertanian dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Berdasarkan catatan transaksi modal dan keuangan di neraca pembayaran, dapat diketahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain. Lalu yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit neraca pembayaran. Apabila terjadi surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut, dan sebaliknya. Yang keenam, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa atau foreign exchange budget. Dengan memperhatikan surplus atau defisit neraca pembayaran pada tahun tertentu, dapat diperlukan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya, sekaligus dapat ditentukan besarnya pinjaman yang diperlukan.
Dan yang terakhir yaitu dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional atau national account. Statistik neraca pembayaran diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional, mengingat salah satu variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor-impor barang dan jasa yang tercatat dalam neraca pembayaran. Lalu yang terakhir yaitu adanya data neraca pembayaran diambil dari Bank Indonesia triwulan 4 2020. Dicantumkan bahwa neraca pembayaran Indonesia tetap baik, ketahanan eksternal masih terkendali. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.